Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, berjumpa lagi di MSLB Channel. Salam damai, salam sejahtera. Beginilah puasanya Imam Mahdi. Berikut penjelasannya versi MSLB Channel. Jika informasi yang akan saya sampaikan ini tidak sejalan dengan apa yang kalian rasakan, berbeda dengan apa yang kalian alami, berbeda dengan apa yang kalian ketahui, dan berbeda dengan apa yang diinginkan oleh orang-orang yang merasa dan mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi, itu adalah hal yang wajar. Karena setiap orang yang menyampaikan informasi tentang kekasih pilihan Allah yang sudah menjadi khalifah pemimpin bumi saat ini, masing-masing berbeda pendapat. Semuanya tergantung pilihan kalian sendiri, mau percaya informasi yang mana dan mau percaya informasi dari siapa. Karena pilihan dan keyakinan kalian yang akan menentukan untuk menuju kepada petunjuk yang benar atau malah sebaliknya. Terkadang informasi yang benar bisa kita anggap salah dan malah menghina dan menyepelekannya, dan informasi yang belum tentu kebenarannya, bahkan salah, terkadang kita menganggapnya adalah sebuah kebenaran yang pasti. Jadi gunakanlah hati yang jernih untuk mencerna dan memahami suatu informasi. Sosok manusia pilihan Allah yang akan menyandang gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi adalah sosok manusia biasa juga seperti kita. Beliau juga pasti hidup normal, layaknya seperti manusia biasa pada umumnya. Pasti beliau juga melakukan suatu aktivitas dan pasti makan dan minum, serta pasti menjalankan ibadah layaknya umat muslim pada umumnya. Apalagi saat masuknya bulan Ramadan, pasti beliau juga menjalankan ibadah puasa seperti manusia lainnya yang beragama Islam. Walaupun beliau adalah kekasih pilihan Allah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetaplah beliau akan menjalankan ibadahnya. Meskipun beliau sudah dijamin keselamatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai di dunia hingga sampai di akhirat kelak, tetap saja beliau akan taat dan akan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun beliau sudah mengetahui bahwa dirinya adalah kekasih pilihan Allah yang sudah menjadi khalifah Allah di bumi ini, beliau tetap saja merasa dirinya sebagai seorang hamba. Karena merasa dirinya sebagai seorang hamba, makanya beliau tetap taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah dengan para kekasih-kekasih Allah terdahulu. Semuanya tetap merasa dirinya sebagai hamba. Semuanya tetap rendah hati. Tidak ada yang menyombongkan diri dan tidak ada yang membanggakan diri. Semua kekasih Allah tetap taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi menjalankan puasanya seperti apa yang dijalankan oleh umat muslim lainnya. Beliau melakukan sahur dan segera melakukan makan dan minum ketika berbuka. Hanya saja puasa yang dijalankan oleh beliau belum mampu diikuti oleh orang-orang awam. Karena kebanyakan orang yang menjalankan puasa hanya tahu menahan lapar dan haus saja. Terkadang kebanyakan orang saat menjalankan puasanya tidak mampu menahan nafsu dan amarahnya.
Kebanyakan orang awam yang menjalankan puasanya, jangankan menjaga pandangan dan pembicaraannya, baru terpancing emosinya sedikit saja, sudah langsung membeludak amarahnya. Mereka terkadang tidak mampu mengendalikan amarahnya itu. Padahal menahan nafsu dan amarah adalah bagian daripada ibadah puasa. Itulah kenapa orang-orang biasa belum mampu mengikuti puasa yang dilakukan oleh kekasih pilihan Allah yang bergelar Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Puasa yang dilakukan oleh sang Khalifah ataupun Imam Mahdi sudah pasti puasanya tingkat tinggi, sudah pasti semuanya dijaga. Bukan hanya menahan lapar dan haus, bukan juga hanya menahan nafsu dan amarah, tetapi beliau juga akan menjaga pandangan, pendengaran, dan pembicaraannya dari hal-hal yang tidak baik. Bahkan beliau juga akan menjaga dan menahan hatinya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Puasanya sang Khalifah ataupun Imam Mahdi sulit dilakukan oleh orang-orang awam yang hanya menahan diri dari lapar dan haus saja. Terkadang kebanyakan orang awam hanya paham bahwa menjalankan ibadah puasa untuk mengharapkan banyaknya pahala. Memang setiap ibadah yang kita lakukan, pasti Allah akan membalasnya dengan pahala. Tapi tidakkah mereka sesekali mengharapkan ridho Allah tanpa memikirkan pahala dan surga? Tidak inginkah mereka mengharapkan untuk meraih cintanya Allah? Tidak inginkah mereka mengharapkan untuk sampai dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah cinta, sudah ridho kepada seorang hamba, jangankan tentang pahala dan surga, bahkan rahasia-rahasianya akan Allah tampakkan. Jika sudah dekat dan bersama dengan Allah, pastilah surga pun akan ikut, karena pemilik segalanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapatkan pahala dan surga belum tentu bisa bersama dengan Allah. Tapi jika sudah bersama dengan Allah, sudah pasti pahala dan surga akan ikut juga. Itulah kenapa ibadah yang dijalankan oleh para kekasih-kekasih Allah, oleh para wali-wali Allah, bukan lagi tentang menghitung sedikit banyaknya pahala, bukan lagi tentang surga, tetapi ibadahnya karena cinta semata. Dengan begitu, apakah kita tidak mau naik kelas? Tidak mau mengikuti cara ibadahnya para kekasih-kekasih Allah? Padahal menjalankan ibadah karena ridho, karena ingin meraih cinta dari Allah itu adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Jika hati sudah dipenuhi oleh rasa cinta kepada Allah, maka tidak ada lagi tentang yang namanya memikirkan pahala dan surga. Jika hati sudah dipenuhi oleh rasa cinta kepada Allah, maka tidak akan ada lagi nafsu cinta terhadap dunia. Jika hati sudah dipenuhi oleh rasa cinta kepada Allah, maka insya Allah hati itu akan memperoleh nur mukasafah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hati sudah dipenuhi oleh rasa cinta kepada Allah, insya Allah, Allah akan membukakan hijab terhadap hati seorang hamba tersebut. Jika Allah sudah membukakan hijab terhadap hati seorang hamba, maka Allah akan menampakkan dirinya dan akan menampakkan rahasia-rahasianya, termasuk rahasia keberadaan sosok kekasih pilihannya yang bergelar Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Semoga kita semua tetap bisa mengendalikan nafsu dan amarah agar kita bisa dengan lancar menjalankan ibadah puasa. Semoga kita semua bisa menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya seringkali mengatakan, kalian boleh percaya atau tidak dengan informasi yang saya sampaikan. Terserah kalian saja, yang penting saya sudah berusaha berbagi informasi ini. Kalian ambil saja poin positifnya, dan kembalikan saja pada keyakinan kita masing-masing. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.